mungkin sebelumnya Bu Roselina ada tambahan? Ya, terima kasih kepada Pak Musli yang sudah bersedia bergabung malam ini, Pak. Ini ada mahasiswa kami dari kelas perancangan jalan dan jembatan. Mereka sudah tingkat akhir, tingkat 4, sekarang semester 7, gitu ya. Mungkin bisa mendapatkan motivasi dari Pak Musli tentang bagaimana pentingnya kedepannya tentang perkembangan software yang dikaitkan dengan ilmu yang mereka sudah ambil gitu selama 4 tahun ini di Polines gitu, Pak. Baik. Ya, selanjutnya kita serahkan langsung saja ya Pak Amin ya ke Pak Musli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya dengan Musli dari founder Praba Engineering Service. Jadi kami base-nya di Jakarta, secara umum operasionalnya banyak di Depok, tapi secara hukum saya ada badan hukum di Semarang sebenarnya gitu ya. Jadi biasanya kami melayani bidang training itu lebih banyak di software dan beberapa materi yang terkait dengan teknik sipil. Saya diundang oleh Pak Amin, terima kasih juga untuk Ibu Roselina, sedikit berbagi kisi-kisi mengenai kedepannya ceritakan. Pertama mengenai sebuah kemampuan skill, yang kedua pemilihan mungkin nanti lokasi kerja gitu ya. Nah di situ akan menentukan bagaimana ke depan karir kita seperti itu. Langsung share ya. Oke. Nah saya akan sedikit share ini menjadi perkenalan yang satu, lalu bidang kerja, yang ketiga adalah dunia kerja. Adalah bekerja di konsultan. Jadi konsultan pernah, kontraktor pernah, lalu dari seiring pengalaman maupun beberapa freelance biasanya ya. Jadi kalau praktisi itu umum itu freelance. Nah, akhirnya waktu saya kerja itu sudah mulai tahun 2012 ya, yang pertama. Nah, ini web Praba Engineering, www.prabaengineering.com. Lalu di sini ada prolog, brosur apa saja yang di sini, ada BIM yang paling atas karena kebutuhannya memang paling banyak. Lalu di yang lainnya ada banyak sekali praktikum seperti tomografi, drone dan lain-lain. Nah, tentunya mungkin teman-teman sudah mendapat sebagian ya dari software-software tersebut. Dan portofolio itu adalah instansi yang sudah bekerja sama baik dari Dinas PUPR atau BUMN atau perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi ini kebanyakan memang dosennya yang training ya. Jadi dosen akan menyampaikan ke mahasiswa dan kebanyakan memang dari kalangan politeknik. Jadi saya yakin teman-teman politeknik ini sekarang sudah mulai banyak praktikumnya ya, terutama mengenai software. Lalu jadwal, lalu trainer. Nah, ini saya berada di paling kiri. Ini hampir 90% sekupnya teknik sipil ya. Tapi ada yang di bidangnya Revit, ada Midas, ada drone, ada yang sinkro, banyak sekali di sini kalau nanti bisa dilihat-lihat seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya, terakhir dokumentasi. Ini adalah sesi untuk pengenalan. Dokumentasi mungkin tidak banyak, tapi sebenarnya kami sudah mulai dari 2013 sampai sekarang. Itu untuk sesi perkenalan ya. Oke. Lalu sekarang bidang. Nah, bidang itu maksudnya adalah dari teman-teman ini nanti yang akan dicapai itu seperti apa? Apakah bidangnya itu di dunia jalan tol, di dunia gedung, di dunia apa saja? Nah, saya akan cerita begini. Pertama, ketika kita menarget sebuah perusahaan akan berefek kepada kesejahteraan kita. Karena begini, misalnya sama-sama lulusan teknik sipil. Yang satu bekerja, kita sebut saja, misalnya lah. Tentunya dia mempunyai sistem yang sudah baku, penggajiannya begini. Yang satu perumahan kecil gitu. Nah, dia gajian kadang-kadang kalau rumahnya kejual gajian, kadang-kadang tidak. Nah, artinya posisinya sama, pekerjaan realty, tapi perusahaan besar dan kecil itu menentukan nilai kita. Begitu ya. Yang kedua misalnya, kalau teman-teman sangat banyak bersinggungan dengan Dinas PUPR akan terkait sama proyek-proyek, itu ada namanya billing rate, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan rating terkait sama pengalaman, terkait sama kemampuan, terkait sama mungkin tahun lulusnya. Nah, di situ akan mendapat rating. Tapi katakanlah misalnya teman-teman menjadi highway engineer 30 tahun gitu atau 20 tahun. Gajinya tertulis di dalam kontrak itu mungkin 30 juta, tapi ketika masuk ke dalam itu mungkin sekitar 10 sampai 15. Kenapa? Karena perusahaannya itu butuh operasionalisasi. Nah, maka billing rate ini akan sangat mempengaruhi nanti dari teman-teman sekalian. Nah, bagaimana jika kita bekerja tanpa billing rate? Nah, ketika kita kerja tanpa billing rate berarti kita mencari skup yang di luar bidangnya, di luar PUPR, misalnya swasta seperti itu ya.
Pemilihan bidang kerjanya yaitu di dunia mana akan menentukan besar kecilnya gaji kita. Nah, di Indonesia saat ini yang terbesar itu bidangnya adalah oil and gas. Jadi, walaupun teman-teman itu lulusan sipil, sangat dimungkinkan untuk masuk oil and gas. Nah, memang caranya sulit karena yang bisa masuk ke sana itu orang sedikit, butuh link. Nanti ketika sering mengikuti training-training, katakanlah yang murah-murah dulu online seperti itu ya. Mungkin ada training bagaimana pemipaan di oil and gas. Nah, itu sedih, walaupun mungkin agak jauh seperti mekanika, tapi juga akan nyerempet-rempet ke dunia sipil. Misalnya orang sipil butuh fondasinya, misalnya orang sipil mengatur anggotanya dari lokasi ke sana, mengatur manajemen sistem transportasinya, misalnya seperti itu. Adalah tambang. Nah, tambang itu masih menduduki lumayan agak tinggi. Katakanlah kalau lulusan dari fresh graduate, kalau di infra mungkin ya masuk jadi daftar dengan gaji mungkin UMR. Nah, di tambang itu bisa mungkin katakanlah 7-8 juta gitu ya. Tapi kembali ini secara general ya. Nah, di sisi lain kehadiran dari perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda asalnya, katakanlah dari Cina, dari Indonesia, dari Australia, dari Amerika. Nah, itu juga menentukan gaji kita seperti itu. Jadi, nah, tiap orang berbeda-beda, tapi secara general bahwa tambang itu masih menduduki yang kedua. Yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini salah satunya adalah jalan tol mungkin ya, bendungan seperti itu. Nah, kenapa bisa gajinya agak gede daripada yang lain-lain? Karena dilihat dari modalnya, dari sistem operasional uang yang beredar di situ seperti itu ya. Baru mungkin gedung, oke. Baru turun lagi mungkin realty. Realty itu perumahan dan lain-lain. Mungkin apalagi di bawahnya ya, pengawas. Nah, tapi secara umum yang akan saya garis bawahi, targetlah saat ini di sini, di bidang oil and gas, melesetnya tambang, melesetnya infrastruktur, melesetnya gedung. Berikutnya, bagaimana bidang dari Indonesia sama PMA membedakan. Nah, ini sama-sama dunianya, tapi ketika kita bekerja di perusahaan asing, tentu berbeda gajinya, berbeda kesejahteraannya dengan perusahaan nasional. Mohon maaf, sekarang banyak perusahaan saya sebut. Nah, itu walaupun dia bidang oil and gas, tapi atmosfer dunia kerja itu jauh berbeda dengan standarisasi yang ditetapkan oleh orang-orang Amerika dan Eropa di bidang oil and gas dan tambang. Nama perusahaan lokal sama perusahaan asing pasti berbeda. Artinya kebutuhannya di sana lebih sedikit, tapi kansnya untuk masuk juga syaratnya akan lebih berat. Nah, berarti PR, yaitu komunikasi. Berarti selain kita mempunyai ijazah, kita harus cakap dalam berbahasa asing. Oke, itu PMA versus perusahaan dalam negeri. Walaupun perusahaan dalam negeri di banyak lokasi juga bisa menggaji besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, di dalam dunia kerja yang nanti setelah selesai mendapat ijazah, secara umum tulisannya jurusan teknik sipil. Nah, di dalam teknik sipil sendiri ada banyak subdisiplin dari teknik sipil. Misalnya contoh kasus, dalam membuat satu buah proyek jalan, bangunan jalan tol. Nah, itu butuh beberapa tahapan. Misalnya tahapan FS atau Feasibility Study, tahapan Basic Design, tahapan DID, habis itu tahapan konstruksi, habis itu tahapan mungkin garansi. Oke, nah masing-masing. Terima kasih banyak Pak Musli atas kesempatannya kepada anak-anak kami untuk dapat menimba ilmu di Praba Engineering. Ini pada hadir semua, kok tadi kenapa tidak pada puas suaranya malu-malu ini mahasiswa saya Pak? Kolaborasikan bisa berjumpa lagi di next event gitu. Insya Allah. Kita akan lain-lain nanti. Insya Allah, ya. Oke.